Jokowi itu menurut saya orang yang paling anti Pancasila. Karena kebijakannya memfasilitasi orang untuk serakah. Menciptakan oligarki sedemikian rupa. Luar biasa, tanpa batas lah gitu. Dan menggusur rakyat kecil, masyarakat adat, misalnya kalau di perkebunan, ketimpangan pemilikan tanah. Dipakailah yang namanya cara-cara politik yang tidak beradab, yang tidak beretika, yang tidak bertata krama Indonesia. Negara ini memiliki etika, negara ini memiliki tata krama yang kita semuanya sudah tahu. Cara-cara politik adu domba, cara-cara politik yang menfitnah, cara-cara politik yang memecah belah hanya untuk merebut sebuah kursi, sebuah kekuasaan. Oh, itu semua hoax, fitnah-fitnah yang tidak logik, ya tidak masuk nalar itu juga ya arahan Bapak Presiden, dan kami siap untuk menangkal, untuk meluruskan segala berita-berita yang tidak masuk akal. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote, 6 agama, 714 suku bangsa, kita tetap bersatu. Kita harus selalu tetap rukun, kita laksanakan dengan penuh itikad kebaikan, kesadaran. Ini adalah kewajiban moral kita, apalagi sebagai tokoh-tokoh agama. Kita sudah sanggup dan menjaga NKRI ini selalu agar tetap rukun, aman, dan damai, sehingga presiden, menteri-menteri, bupati-bupati, wali kota, gubernur, semua kita bisa membangun bangsa ini dengan lebih baik. Oh, itu semua hoax, fitnah-fitnah yang tidak logik, ya tidak masuk nalar itu juga ya arahan Bapak Presiden, dan kami siap untuk menangkal, untuk meluruskan segala berita-berita yang tidak masuk akal, yang fitnah, yang hoax. Ya, kita punya majelis agama, ya, kita punya MUI, kita punya Parisade, kita punya Walubi, kita punya PGI, ya, kita punya Matakin dan sebagainya. Lalu itu sampai ke desa-desa, kita selalu bekerja, kita selalu masyarakatkan itu toleransi, semangat toleransi, kebersamaan, kekeluargaan, dan juga kita selalu kumandangkan agar seluruh bangsa kita ini, dari Sabang sampai Merauke, sekali lagi Miangas sampai Rote, untuk menjadi pemeluk-pemeluk agama yang baik, sekaligus menjadi warga negara yang baik. Kami sangat berkesan, bangga, dan benar-benar merasakan bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden merupakan suatu motivasi bagi kami sebagai pimpinan perguruan tinggi yang memiliki tugas dan tanggung jawab bagaimana kami harus menjadi pendidik yang membawa para mahasiswa untuk benar-benar mencintai negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila tentunya. Dan menjadi motivasi bagi kami juga supaya nilai-nilai Pancasila harus benar-benar ditanamkan dalam kehidupan mahasiswa agar supaya mereka terhindar dari berbagai tindakan-tindakan intoleransi dan tindakan-tindakan lainnya yang bisa merusak kesatuan Republik Indonesia ini. 73 tahun merdeka, sejak awal sampai sekarang, sebetulnya kita itu nilainya sudah A.
sudah rampung. Negara lain melihat kita tuh terkagum-kagum. Sering saya sampaikan, negara kita itu memiliki 714 suku, selalu saya ulang-ulang. Ketemu pimpinan negara, Perdana Menteri, Presiden, selalu saya sampaikan. Karena banyak nggak ngerti, 714 suku sering saya sampaikan. Yang hidup di 17.000 pulau, 514 kota dan kabupaten, 34 provinsi. Penduduk kita sekarang sudah 260 juta. Dan kita ini diberkati oleh Tuhan dengan keberagaman, perbedaan-perbedaan, warna-warni. Sebetulnya sudah selesai, masalah kebinekaan sudah rampung. Selesai. Enggak pernah ada yang memasalahkan, karena sudah kesepakatan para founding fathers, para pendiri bangsa ini, sudah rampung. Dan nilainya, ini yang menilai kan dari luar, nilainya kita ini A loh. Itu kalau di perguruan tinggi, apa itu, cum laude. Tapi ini gara-garanya di sini. Gara-gara pilihan bupati, pilihan wali kota, pilihan gubernur, pilihan presiden. Nah ini dimulai dari sini. Sebetulnya dimulai dari urusan politik yang sebetulnya setiap 5 tahun itu pasti ada. Dipakailah yang namanya cara-cara politik yang tidak beradab, yang tidak beretika, yang tidak bertata krama Indonesia. Negara ini memiliki etika, negara ini memiliki tata krama yang kita semuanya sudah tahu. Cara-cara politik adu domba, cara-cara politik yang menfitnah, cara-cara politik yang memecah belah, hanya untuk merebut sebuah kursi, sebuah kekuasaan, dihalalkan. Nah, dimulai dari sini. Sehingga muncul kalau saya sampaikan ya sedikit masalah yang sebetulnya sudah berpuluh tahun tidak pernah ada masalah. Inilah kenapa kemarin saya kelepasan. Saya sampaikan politikus Sontoloyo yaitu. Jengkel saya. Saya sebenarnya nggak pernah pakai kata-kata seperti itu. Karena sudah jengkel ya keluar.